ternyata cerewetnya kamu itu, ternyata sisi mengontrolnya kamu itu sesuatu yang menjadi pesona kamu, membuat dia malah susah lupa dari kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali ke sini, perkenalkan, namaku Weni, dan di reading kali ini aku akan mengangkat tema bagaimana perasaannya setelah meninggalkan kamu. Apakah dia bahagia atau ada penyesalan di hatinya? Dan di sini, sebelum masuk ke reading, aku mau berterima kasih ke teman-teman yang sudah subscribe channelku. Kalau kamu belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu dan bisa juga follow Instagram aku di @journalinfinity. Dan sekarang kamu bisa pilih kartunya. Aku udah nyiapin 3 file di sini. Kamu bisa pilih pakai intuisi kamu seperti biasanya. Ini file pertama dengan penanda kucing ini. Kamu bisa lihat dari kucingnya atau dari kartunya. Ini file kedua. Ini file ketiga. Dan kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di kolom deskripsi, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihan kamu. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita lihat bareng-bareng ya. Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya setelah meninggalkan kamu. Ada The Justice, Four of Wands, Judgment, The High Priestess, Ace of Pentacles. Kalau di sini adalah bagaimana perasaan dia sesaat atau beberapa saat setelah meninggalkan kamu atau berpisah dari kamu. Di sini yang bisa kulihat ada The Justice. Awalnya dia ngerasa ya sudahlah, mungkin ini adalah keputusan terbaik buat berpisah atau meninggalkan kamu, kayak gitu. Dia merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik untuk kamu dan dia, atau mungkin di sini ya sudahlah, namanya hidup juga ada pertemuan, ada perpisahan, ya udahlah kayak gitu. Di sini dia merasa bahwa putusnya kamu dan dia atau berpisahnya kamu dan dia adalah sesuatu yang ya udah harus dijalani kayak gitu, nggak perlu disesali, nggak perlu ditangisi, nggak perlu drama, ya udahlah hidup terus berjalan kayak gitu. Itu sih ceritanya. Lalu dia juga berpikir bahwa setelah berpisah dengan kamu, tenang aja, yang namanya jodoh pasti ketemu, masih banyak ikan di laut, masih banyak lobster di laut, jadi tenang aja lah, aku nanti pasti akan ada masanya dimana aku akan menemukan orang yang baru, lebih cocok, akan menuju pernikahan, mungkin lebih mulus jalannya ke sana kayak gitu. Sehingga di sini yang bisa aku lihat sih, awalnya dia merasa baik-baik aja, merasa ya sudahlah waktunya move on, ya move on kayak gitu. Dia merasa bahwa hasil akhir dari perpisahan dengan kamu inilah sesuatu yang gak bisa dihindari dan ya sudah dijalani. Ini kan keputusan aku, atau ini kan keputusan kita bersama, ya sudah mau bagaimana lagi kayak gitu sih. Judgment ini lebih kepada hasil yang dia dapatkan dari keputusannya kayak gitu. Dan di sini juga bisa menandakan sebuah pergerakan yang mana dia ya sudahlah, move on aja, nggak usah dipikirin banget. Intinya sih di sini kayaknya si dianya kamu ini tipe yang cuek, atau di sini nggak terlalu kepingin drama dari perpisahan antara kamu dan dia awalnya kayak gitu. Nanti kita akan lihat endingnya bagaimana. Lalu ada The High Priestess. Di sini sih lebih kepada dia pede-pede aja, yakin-yakin aja bahwa dirinya akan bisa melupakan kamu, akan baik-baik aja hidupnya tanpa kamu. Ya sudahlah kayak gitu. Dan The High Priestess ini juga bisa menjadi sebuah tanda di mana dia ya sudah, aku akan menjadi diriku yang lebih baik lagi. Suatu saat nanti aku akan menemukan dia yang lebih baik, yang lebih cocok, yang lebih mulus jalannya menuju mungkin pernikahan, atau lebih direstui orang tuanya kayak gitu. Dan cara move on yang dia lakukan setelah berpisah dengan kamu, aku lihat di sini dia lebih fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Bisa dia ngerasa ya sudahlah, dengan aku sibuk kuliah atau sibuk ngapain, aku akan lebih cepat melupakan kamu kayak gitu. Dan kalau misalnya di sini dia udah kerja, dia akan lebih memfokuskan waktunya dan pikirannya untuk lebih giat bekerja atau lebih banyak mengambil proyek-proyek di kantor atau di bisnisnya dia. Dia berharap dengan dia fokus di keuangan ini, dia nanti akan menjadi orang yang lebih hebat, yang lebih dipandang
tinggi di masyarakat atau mungkin nanti di keluarga barunya dia, sehingga dia getol di urusan keuangan. Dan itu dia harapkan dengan banyaknya waktu yang dia habiskan di keuangan atau bekerja atau bisnis, dia akan lebih mudah melupakan kamu, lebih bisa membuka peluang untuk menemukan orang baru kayak gitu. Itu yang dia rasakan sesaat atau beberapa waktu setelah berpisah dengan kamu, setelah meninggalkan kamu. Lalu di sini akan melihat kondisi dia sekarang bagaimana, apakah masih sama atau ada yang berubah di hatinya. Seven of Cups, Queen of Cups, Strength, Ten of Pentacles, Knight of Wands. Ya, kalau di sini bisa kulihat ya, karena diawali dengan kartu Ace of Pentacles, ini ada Ten of Pentacles. Sepertinya usaha dia untuk bisa move on atau memfokuskan hidup dia di pekerjaan atau pendidikan dia membawa hasil yang seperti dia inginkan. Di sini dia bisa kukatakan dari segi ekonomi saat ini dia jauh lebih membaik dari hasil kerja kerasnya, walaupun niat dia awalnya adalah supaya move on dari kamu sebagai salah satu cara supaya waktunya disibukkan dengan keuangan, tapi bonusnya adalah dia mendapatkan kestabilan di hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Dan selain itu, selain hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, di sini sih bisa kukatakan Pentacles juga mengenai kestabilan secara emosi, bagaimana dia mengendalikan diri, bagaimana dia nanti ke depannya akan bisa menemukan orang yang lebih baik, atau mungkin ya bisa juga balik ke kamu, karena di sini ada Knight of Wands yang dia ini ya kadang masih susah move on dari kamu kayak gitu. Sekarang dia mengingat-ingat kamu, kangen dengan kamu kayak gitu yang bisa kulihat. Jadi meskipun mungkin ada orang baru di hidup dia atau mungkin ada peluang yang terbuka di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, dia sekali waktu masih mengingat nostalgia dengan kamu, masih mengingat bagaimana perlakuan kamu ke dia, kenangan-kenangan manis bersama kamu kayak gitu. Dan karena di sini ada Seven of Cups ya, meskipun awalnya dia sangat yakin bahwa ya sudahlah, aku akan bisa lupa sama dia, aku akan menggapai orang baru, tapi hati dia nggak bisa bohong bahwa dia masih ada harapan memimpikan kamu, atau di sini masih mengharapkan bahwa kedepannya datang seseorang yang ya sedikit banyak mirip lah dengan kamu kayak gitu. Dia di sini ya seperti aku bilang tadi, merindukan banyak hal dari kamu, perhatian kamu atau apapun dari kamu yang membuat dia susah menemukan faktor ini di orang lain. Dan sesuatu yang masih dia ingat tentang kamu adalah karena ratu ini sedang memegang piala, aku langsung fokus ke pialanya. Ya dia masih sering kepo ke kamu, masih ya sekali waktu aja, tapi ini ya stalking sosial media kamu, atau mungkin diam-diam menanyakan kabar kamu di teman-temannya yang kenal sama kamu dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya sosok kamu adalah sosok yang bagi dia mungkin awalnya dia anggap mudah dilupakan, tapi ternyata berjalannya waktu justru membuat dia sulit melupakan kamu kayak gitu. Tapi dia juga di sini aku lihat orang yang kuat ya, dianya kamu ini orang yang kuat, karena sebisa mungkin meskipun hatinya masih sering merindukan kamu, kangen sama kamu, ingat-ingat kamu, tapi dia di sini berusaha yakin bahwa ya sudahlah, kalau misalnya udah putus ya udah, mau diapain lagi, walaupun masih kadang suka stalking ke kamu, tapi ya sudahlah, kalau memang belum jalannya ya mungkin belum jodohnya dengan kamu kayak gitu sih yang dia lihat. Karena dia ini berani sih untuk untuk move on, untuk membuka hati kepada orang yang baru kayak gitu, nggak terus berlama-lama drama dengan hidupnya. Walaupun ya yang namanya kangen pasti ada kangen ya, apalagi kalau kamu dan dia punya banyak kenangan indah bersama dulu. Tapi ya dia juga berusaha untuk memperbaiki hidupnya, memperbaiki hatinya, dan membuka peluang juga kok kalau misalnya ada orang baru yang datang. Dan apakah ada kemungkinan balik? Sepertinya ada kemungkinan, tapi kecil banget sih di sini karena ada Knight of Wands. Jadi masih sering ingat. Jadi kalau energi ingat-ingatnya masih terus terjadi ya ada aja kemungkinan balik. Tapi aku lihat di sini sih dia sekarang lebih fokus ke pekerjaan dia. Ingin membuat dirinya bener dulu dari keuangan, lebih stabil di emosinya dia, dan juga dia ingin begini ya. Kalau punya pasangan lagi dia pengen siap dulu di sini, sehingga nanti kalau dia udah ada uangnya, udah siap secara emosi, dia merasa itu akan menjadi jalan yang lebih baik untuk memulai hubungan cinta yang baru. Kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Lalu aku akan melihat juga di sini
informasi lain yang bisa aku dapatkan mengenai dia yang kamu fokuskan saat ini. Apa yang sedang terjadi di hidupnya dia sekarang. Five of Wands, the Devil, the Magician. Kalau yang bisa kulihat dari 3 kartu ini ya, ada pertentangan di hati dan kepalanya. Jadi dia emang masih mengingat kamu sih. Jadi dari sisi PD-nya dia yang awalnya dia yakin akan segera melupakan kamu, nyatanya dia masih malah ingat-ingat kamu sekarang. Jadi kadang logikanya mengatakan, udahlah lupakan dia, ngapain ingat-ingat dia lagi, toh kamu dan dia udah putus, kayak gitu kan. Tapi ya dia nggak bisa membohongi dirinya, dia masih sering kangen ke kamu, masih penasaran bagaimana hidup kamu sekarang, kayak gitu. Apakah kabar kamu baik-baik aja di sana, dan bagaimana pekerjaan kamu, apakah kamu udah punya pacar dan sebagainya, kayak gitu. Dan the Devil ini memang sebuah pengikat atau kemelekatan yang sebetulnya kurang sehat ya. Jadi secara sadar dia sadar bahwa dengan mengingat-ingat kamu itu menjadi sebuah beban atau sebuah kerikil di perjalanan dia menuju hubungan cinta yang baru. Tapi dia juga masih belum bisa 100% mengikhlaskan kamu, dan di sini ada penyesalan bahwa dia putus dari kamu atau di sini meninggalkan kamu. Karena yang dia rasakan sekarang adalah, kok malah ingat-ingat sama kamu, kok malah susah melupakan kamu, kok kalau misalnya ada orang yang datang malah membanding-bandingkannya dengan kamu, kayak gitu. Tapi sekali lagi sepertinya dianya yang kamu pikirkan ini anaknya logik atau orang yang logis, sehingga dia juga ya sudahlah, aku harus bagaimana lagi ini untuk melupakan dia, aku harus bagaimana supaya move on. Nah sekarang dia tetap pelariannya membuka diri untuk lebih menunjukkan sisi terbaiknya. Kalau dia lagi kerja ya dia menjadi pegawai atau sedang berusaha untuk naik jabatan, atau mungkin gajinya lebih gede, atau mengambil banyak proyek, atau fokus ke bisnisnya dia, atau fokus ke pendidikan dia, kayak gitu sih. Di sini sebisa mungkin dia bener-bener sibuk supaya waktu dia nggak habis buat mengingat-ingat lagi kamu. Karena entah gimana ceritanya kamu hadir lagi di ingatan dia di beberapa waktu belakangan ini, kayak gitu, yang membuat dia, kok aku jadi malah inget dia, kayak gitu. Jadi sehingga dia memutuskan untuk, aku harus sibuk, aku harus lebih berguna untuk diriku dan masa depanku, kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Ya walaupun kadang dia suka tipu-tipu ke orang sekitarnya, enggak, aku udah move on dari dia, tapi sebenarnya hati dia nggak bisa bohong bahwa dia masih ingat-ingat kamu, kayak gitu. Tapi logis sih orangnya, sehingga dia menyibukkan dirinya untuk segera bener-bener membebaskan dirinya dari kamu, membebaskan segala kenangan-kenangan itu untuk menjadi diri yang lebih baik ke depannya. Itu yang bisa aku lihat mengenai dia yang sedang kamu pikirkan tadi. Oke, buat teman-teman, kalau kamu merasa ini sepertinya resonate, nah kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita lihat bareng-bareng ya. Bagaimana perasaan dia setelah meninggalkan kamu atau putus dari kamu. The World, King of Wands, the Sun, Eight of Cups, the Emperor. Dan segini dulu ya. Ini adalah kondisi dimana beberapa saat setelah dia meninggalkan kamu atau berpisah dari kamu. Yang bisa kulihat di sini ya, di awal-awal dia berpisah dengan kamu mah, dia malah ngerasa, ya udahlah, hidup terus berjalan, aku mah happy-happy aja, kayak gitu. Dia merasa bahwa keputusan dia untuk berpisah dari kamu atau meninggalkan kamu adalah sebuah keputusan yang benar, yang mana dia yakin bahwa tanpamu hidupku baik-baik aja, tanpa kamu aku nanti tetap bisa menemukan seseorang yang lebih baik, tanpa kamu aku akan bisa segera move on, kayak gitu, untuk menjalani hidupku selayaknya biasanya. Itu yang dia pikirkan sesaat atau beberapa waktu setelah kalian berdua berpisah, kayak gitu. Lalu ada King of Wands di sini. Dia cukup yakin, pede dengan dirinya bahwa
hidup dia akan berjalan seperti biasa, pekerjaan dia akan baik-baik aja, dia cukup keren, cukup berwibawa, dan cukup dewasa untuk bisa menemukan pengganti kamu sesegera mungkin, kayak gitu. Dan dia di sini King of Wands ini adalah raja yang percaya diri ya, percaya diri, berambisi juga, sehingga dia ini rasa yakin bahwa dirinya baik-baik aja tanpa kamu di sampingnya pun aku tetap bisa, kayak gitu. Yakinlah, pede banget. Orang yang kamu pikirkan ini pede banget. Lalu di sini ada The Sun. Dia merasa hidupku tuh kan bener, hidupku baik-baik aja tanpa dia. Aku masih bisa menikmati nasi goreng yang enak, masih tetap bisa kerja, masih bisa kuliah, teman-teman aku tetap ada buat aku. Happy lah intinya di sini, masih bisa menikmati enaknya es krim dan sebagainya. Itu yang dia rasakan sesaat, tapi kita lihat nanti apakah saat ini dia merasakan hal yang sama. Lalu di sini ada Eight of Cups, yang mana dianya kamu ini memang mengusahakan untuk move on sebisa mungkin. Gimana caranya dia happy dengan temannya, liburan kemana, sudah menghapus foto-foto lama dengan kamu. Mungkin ada barang-barang yang hadiah dari kamu udah dia kasih ke orang lain, atau dia jual atau gimana. Yang pasti dia sudah membebaskan dirinya dari hal-hal yang berhubungan dengan kamu, yang membuat dia yakin bahwa ya sudahlah, namanya perpisahan, aku nggak mau mengingat-ingat dia, dengan cara yaitu tadi, membebaskan dirinya dari hal-hal yang masih mengikat dengan kamu. Dan sangat mungkin juga di sini kalau kondisinya dia udah pergi begini, ya mungkin dia sudah ngeblokir kamu atau putus komunikasi dengan kamu. Lagi. Dan kalaupun masih komunikasi, ya sekedar say hi atau sesuatu yang ya udah sekedar ingin menunjukkan kebaikan dia, tapi mungkin agak canggung kayak gitu. Lalu di sini bisa aku katakan dianya kamu ini juga dewasa ya, orang yang dewasa, bijak juga. Makanya di sini dia cukup yakin bahwa dia berbahagia, bahwa berpisahnya dia dengan kamu ini bukan sesuatu yang harus ditangisi banget, nggak perlu drama lebay-lebay, tapi ya udah dijalani dan belajar dari keputusan dia atau keputusan bersama untuk berpisah ini. Seperti itu. Dan di sini juga ya kemungkinan besar perpisahan kamu dan dia mungkin di sini juga karena nggak dapat restu dari keluarga atau gimana, sehingga ini sebuah keputusan yang bagi dia keputusan terbaik, terbijak untuk kebaikan dia dan kamu, kebaikan keluarga kamu, keluarga dia, kayak gitu. Itu yang dia rasakan sesaat setelah berpisah. Cuma di sini aku akan lihat di baris selanjutnya perasaan dia saat ini ke kamu bagaimana. Six of Swords, Two of Pentacles, Ten of Wands, The Devil, Temperance. Nah, kalau sekarang ini yang bisa aku lihat, dia move on. Udah sangat melepas kamu, mengikhlaskan kamu. Hanya saja di sini ya sekali waktu dia merasa kok sepertinya bebanku berat ya. Yang tadinya dia ngerasa di awal happy-happy, kok sekarang rasanya dia agak berat untuk melepas kamu. Sangat mungkin di sini kondisinya kamu mungkin sudah punya pacar baru atau punya pasangan baru yang membuat dia, aku menyesal kenapa aku dulu putus sama dia, kenapa dulu aku ninggalin dia, kayak gitu. Dari kebahagiaan yang dia rasakan ini sekarang dia seperti kena ditampar oleh kenyataan kamunya bahagia dengan orang lain, atau kalaupun kamunya masih single, kamunya berbahagia dengan hidup kamu. Kamu makin kesini makin cakep, makin bener karirnya, makin bener kuliahnya, makin glowing dengan sendirinya kayak gitu. Sehingga aduh kok aku nyesel, kok dia sekarang makin keren kayak gitu. Sehingga di sini dia baru menyadari bahwa ada keterikatan dengan kamu, bahwa ternyata melupakan kamu atau mengikhlaskan putusnya hubungan antara kamu dan dia ini menjadi sesuatu yang ternyata sulit buat dilupakan seutuhnya kayak gitu. Ternyata masih ada sisa-sisa rasa sayang di hatinya yang membuat dia nyesel aku tuh kayak gitu. Kok sekarang dia sama orang lain? Kayaknya aku lebih baik dari dia. Kenapa sekarang dia bersama orang baru ini? Kayak gitu. Yang bisa aku lihat di sini sih. Dan ya keterikatan ini sebenarnya bisa aku katakan nggak sehat ya, karena ya bagaimanapun juga ketika hubungan udah putus baru nyeselnya belakangan, seperti itu. Makanya sekarang aku lihat dia sedang mengharmonikan hatinya, sedang berusaha berdamai dengan hatinya bahwa
ketika kamu sudah bersama dengan orang lain, atau kamu di sini sudah makin happy dengan hidup kamu walaupun masih sendiri, dia ngerasa sepertinya ya nggak bisa bareng kamu lagi untuk sekarang, dan karena suatu hal dia sangat berat kalaupun harus balik lagi ke kamu. Dan di sini dia lebih berusaha untuk berdamai dengan kondisi, dengan situasi sekarang. Dia berusaha untuk ya sudah, aku harus mendinginkan hatiku untuk bisa mengikhlaskan kamu, kayak gitu. Untuk bisa berdamai dengan situasi bahwa hubungan ini emang udah nggak bisa dilanjutkan lagi, emang udah nggak bisa bareng karena satu dan lain hal, kayak gitu. Yang sangat berat untuk nyambung lagi antara kamu dan dia, kayak gitu. Bisa apapun, entah mungkin dulu kamu dan dia berantemnya sangat luar biasa sehingga putusnya juga sangat terluka, atau ada hal-hal di luar kamu dan dia yang membuat hubungan ini emang gak bisa jalan walaupun saling sayang. Mungkin gak dapat restu dari orang tua atau gimana, kayak gitu. Dan kalau sekarang dia lagi berusaha untuk menyibukkan dirinya. Bahkan di sini ada beberapa yang cukup frontal untuk berpisah kota. Berpisah di sini bisa berpisah bener-bener nggak mau komunikasi sama kamu, atau cukup lebih frontalnya lagi memutuskan untuk pindah kantor. Kalau kamu dulu sekantor sama dia, pindah kota, pindah negara, yang mana dengan berjauhan atau putus komunikasi dengan kamu ini, dia ngerasa itu jalan terbaik untuk bisa lepas dari kamu, untuk nggak lagi mengingat-ingat kamu, untuk tidak lagi berharap sama kamu, kayak gitu. Bukan berarti kamunya di sini buruk atau setidak menyenangkan itu, tapi ada satu hal yang menurut dia berat untuk balik lagi sama kamu. Makanya di sini dia yang mengusahakan untuk ya sudahlah, aku yang pergi, aku yang putus komunikasi, aku yang pindah kota, bahkan kayak gitu. Dan di sini aku lihat dia selain mendamaikan hatinya, dia berusaha move on ini untuk sibuk di pekerjaan atau kuliah dia. Mungkin juga di sini dia lebih memilih pekerjaan yang di luar kota, luar negeri, atau kuliah di tempat yang jauh, kayak gitu. Di sini juga bisa menandakan dia memulai bisnis yang banyak, atau ngambil proyek yang banyak di satu waktu yang sama, kuliah ngambil 2 jurusan beda, kayak gitulah. Pokoknya di sini intinya dia pingin segera move on dari kamu, kayak gitu, sesegera mungkin, karena dia ingin lagi meraih bahagianya, untuk bisa menjadi dirinya seutuhnya, untuk menemukan peluang cinta yang baru, karena dia nggak mau terus-terusan terbebani dengan rasa masih sayangnya itu, yang masih melekat sama kamu. Itu yang bisa aku lihat. Lalu di sini aku akan melihat juga tambahan informasi kondisi dia saat ini bagaimana. Six of Wands, Six of Cups, Justice. Oke, kalau yang bisa aku lihat di sini memang dia berusaha untuk bukan memenangkan hati kamu lagi, lebih tepatnya memenangkan kehidupannya dia lagi, berusaha meraih kebahagiaannya lagi yang tanpa kamu, kayak gitu. Walaupun dia masih sayang, dia mengerti bahwa sulit untuk kembali lagi bersama dengan kamu. Jadi seperti tadi aku bilang, ini konfirmasi yang menegaskan bahwa dia masih sangat ingat hal-hal indah bersama dengan kamu. Nostalgia, sering banget mengingat manis-manisnya kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan kamu. Mungkin kalian pernah jalan kemana, ngafe di mana. Jadi kalau dia misalnya ke Starbucks, inget dulu dia pernah ke Starbucks sama kamu. Dia inget menu kesukaan kamu di Starbucks tuh apa, kayak gitu. Masih sangat-sangat mengingat kamu dimanapun dia berada. Makanya di sini ada beberapa yang frontal untuk berusaha pindah kota bahkan, dan juga benar-benar putus komunikasi. Dan di sini ya dia memperjuangkan hidupnya, dirinya, bahwa dia layak untuk bahagia lagi walaupun sangat berat tanpa kamu. Makanya di sini juga ada Justice, keseimbangan. Dia berusaha menyeimbangkan lagi hidupnya, berusaha meraih lagi bahagianya, nggak mau terbebani lagi dengan rasa yang masih melekat di kamu. Sekali lagi, bukan karena kamunya seburuk itu, tapi ada hal-hal yang membuat dia susah buat balik sama kamu, yang dia rasa cukup berat, sehingga dia ingin melepas beban ini dengan bekerja, berusaha semaksimal mungkin melepas dirinya dari keterikatannya dengan kamu dan masa lalu. Kayak gitu yang masih aku katakan. Jadi ya sekali waktu dia masih mengingat kamu, masih bernostalgia mengenai kamu, kayak gitu. Cuma untuk balik lagi sepertinya belum, dan bagi dia berat untuk balik lagi sama kamu.
entah apa yang terjadi antara kamu dan dia di ya beberapa waktu sebelumnya saat kamu dan dia berpisah. Seperti itu sih yang bisa aku lihat. Oke, buat teman-teman yang memilih file kedua, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh juga share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita lihat ya bagaimana perasaan dia setelah meninggalkan kamu atau putus dari kamu. Seven of Swords, The Wheel of Fortune, The Hermit, The Chariot, dan Five of Swords. Aku akan simpan ini nanti. Nah, di baris pertama ini adalah kondisi atau bagaimana perasaan dia sesaat setelah berpisah dari kamu. Kalau yang aku lihat di sini, karena kartu pertamanya langsung dibuka oleh Seven of Swords, ada hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan. Tapi ini nggak semua, sebagian dari teman-teman yang memilih file ketiga berpisahnya karena perselingkuhan, orang ketiga, affair, atau terbongkarnya sebuah rahasia, sesuatu yang buruk tentang dia yang akhirnya kamu tahu, kamunya ya sudah nggak bisa terima dan pisah kayak gitu. Dan di sini bisa dia yang selingkuh atau kamu yang selingkuh, atau dia yang bermasalah, atau di sini kamu yang melakukan sesuatu sehingga terjadilah perpisahan ini. Dan di sini yang dia rasakan setelah berpisah dengan kamu, dia merasa ya sudah nggak apa-apa, kan masih ada yang lain. Kalau dia memang di sini cinta segitiga ya sudahlah nggak apa-apa, kan masih ada yang satunya kayak gitu. Aku tetap bahagia, dunia tetap berputar tanpa kamu, jadi ya nggak apa-apa, hidup aku terus berjalan seperti biasanya. Aku akan bahagia dan sebagainya. Itu yang dia tunjukkan sesaat setelah kamu dan dia putus. Oke, dan di sini ada The Hermit yang sebenarnya dia ini di depan semua orang dia memperlihatkan bahwa aku baik-baik saja, aku tetap bahagia, hidupku normal-normal aja. Kalau misalnya di sini memang ada orang ketiga, aku bahagia dengan si orang ini atau orang baru ini kayak gitu. Yang mana di sini ya cukup menyakitkan hati sih. Dan ya kalau bisa aku katakan The Chariot di sini dia merasa bahwa keputusannya ini adalah keputusan yang benar. Dan di sini ketika The Chariot ini punya dua sphinx ya, di depan sini hitam dan putih, yang makin lama terasa seperti memang ada dua hal yang berbeda antara yang dia katakan dengan apa yang ada di hatinya, apa yang dia tunjukkan di depan orang dan apa yang ada di pikiran dia. Sehingga di sini memang dari kebahagiaan yang dia tunjukkan ke semua orang, yang dia ini pede bahwa hidupnya baik-baik aja, bahwa ya nggak apa-apalah putus sama dia dari cinta segitiga ini dan sebagainya. Sebenarnya hati kecilnya yang bercahaya ini merasa ada yang salah dengan keputusannya. Dia merasa ada sisi yang dia merasa berdosa atau bersalah terhadap kamu. Apalagi kalau emang putusnya nggak bener, atau di sini putus yang menyakitkan, apalagi sampai memang bener ada orang ketiga kayak gitu. Karena di sini keluar kartu Five of Swords yang mana di sini menandakan bahwa dia merasa bahagia atau memenangkan sesuatu, tapi sebenarnya hatinya nggak bahagia. Dia tampak menang, tapi sebenarnya kalah kayak gitu. Kemenangan palsu, kebahagiaan palsu yang dia tunjukkan ke semua orang, tapi sebenarnya tidak demikian dengan hati kecilnya. Hati dia yang masih bercahaya ini, yang masih ada binar cahaya di hatinya ini mengatakan, enggak, yang kamu lakukan itu salah. Kamu seharusnya menyesal sudah melakukan hal ini ke dia kayak gitu. Kamu seharusnya merasa bersalah sudah selingkuh dari dia, atau harusnya kamu merasa bersalah karena kamu dulu morotin dia, menyakiti dia dan sebagainya kayak gitu. Hati kecilnya mengatakan demikian. Cuma memang yang namanya manusia ya kadang ingin menunjukkan dirinya baik-baik aja, tetap tangguh, tetap kuat, bisa move on, segera bersama dengan orang baru, padahal ya terluka sebetulnya dia dan menyesal udah meninggalkan kamu atau memutuskan kamu dengan seperti itu. Dan di sini aku akan lihat bagaimana perasaan dia sekarang. Queen of Swords, Five of Pentacles, King of Swords, Ten of Swords, The Empress. Oke, dari yang aku lihat di sini memang menyesal dia
karena ada Five of Pentacles dan Ten of Swords, yang mana di sini rasa percaya diri dia bahwa dia ini nanti akan menjadi orang yang tangguh ke depannya ternyata nggak semulus itu jalannya. Ternyata dari keputusan dia untuk meninggalkan kamu ini ada yang dia sesali. Kalau misalnya putusnya kamu dan dia ini karena memang ada orang ketiga, ternyata dia nggak sebahagia itu dengan si orang ketiga ini. Ternyata ada hal-hal tentang kamu yang nggak bisa dimiliki atau dilakukan oleh si orang ketiga ini, kayak gitu. Ada penyesalan di sini. Atau di sini Five of Pentacles juga bisa menandakan rasa sakit hati atau sakit secara fisik, atau di sini kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar. Makanya di sini bisa aku katakan sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan, kartu penyesalan biasanya, dan kartu kehilangan di sini. Ternyata dia sekarang baru-baru ini, akhir-akhir ini baru menyadari dia sangat-sangat kehilangan kamu, sangat-sangat kehilangan sosok kamu gitu loh. Jadi dia menyesal sudah menduakan kamu dengan sesuatu yang ternyata nggak sehebat kamu. Ada Queen of Swords di sini. Ini bisa laki-laki atau perempuan ya. Di sini kamu dapat dua swords, King dan Queen sekaligus, yang mana di sini menandakan bahwa ternyata kamu sangat dirindukan oleh dia. Di sini kepintaran kamu, cerdasnya kamu, ambisinya kamu, kecantikan kamu atau kegantengannya kamu, dan bagaimana cerewetnya kamu itu membuat dia kangen. Ternyata cerewetnya kamu itu, ternyata sisi mengontrolnya kamu itu sesuatu yang menjadi pesona kamu, sesuatu yang membuat dia malah susah lupa dari kamu, sehingga makin banyaklah penyesalan yang dia rasakan sekarang. Seperti itu, penyesalan, terus merasa bersalah dan sebagainya karena dia sudah meninggalkan kamu. Lalu di sini ada Ten of Swords. Sebenarnya kalau kalian nanya apakah ada kemungkinan balik, sepertinya tidak. Mungkin di sini kamu yang menutup jalannya, enggak mau aku balik lagi sama kamu kayak gitu. Atau di sini dianya merasa bahwa nggak mungkin aku bisa balik lagi sama dia, sama kamu kayak gitu. Karena di sini dia menyadari bahwa kamu sudah menutup segala pintu hati untuk dia bisa kembali ke kamu. Dia merasa bahwa kamu akan sulit memaafkan tindakan dia. Kamu akan sulit untuk bisa terbuka lagi pintu hatinya, terbuka lagi kesempatan untuk menerima dia kayak gitu. Makanya di sini dia ngerasa udah nggak mungkin aku balik sama kamu kayak gitu. Udah nggak mungkin aku bisa PDKT lagi ke kamu atau memulai hubungan yang baru sama kamu kayak gitu. Karena dia menyadari dia sudah melukai kamu sedalam itu, sudah menyakiti kamu sebesar itu kayak gitu. Jadi di sini dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya menjadi seorang raja di sini, bisa laki-laki perempuan ya, yang tangguh, yang bener-bener bisa bertanggung jawab pada keputusan dia untuk berpisah dengan kamu. Jadi di sini dia mulai memperbaiki hidupnya kayak gitu. Dia di sini menyadari bahwa sebelumnya dia mungkin sering mengatakan hal-hal yang menyakiti kamu atau sesuatu yang dia ini selalu ingin diperhatikan tapi jarang memperhatikan kamu kayak gitu. Dia sekarang berusaha untuk memperbaiki itu semua pelan-pelan ya di sini. Dan sebagian sudah sadar untuk berubah, untuk tidak memperlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan kamu ya, tapi sebagian masih berkutat dengan dirinya yang masih belum ada pendewasaan sama sekali kayak gitu. Dan di sini apakah ada kerinduan dia terhadap kamu? Ada. Di Empress di sini mengenai abundance ya, mengenai rezeki atau sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan, kehamilan dan sebagainya. Kebahagiaan juga bisa. Jadi di sini sih aku lebih melihatnya sebagai ada hal-hal tentang kamu yang memang belum dia dapatkan di pasangan dia yang sekarang, atau dia rasa sulit untuk menemukan penggantinya kamu yang sekeren itu, yang sebaik itu kayak gitu. Jadi di sini sangat mungkin sih kedepannya karena dia merasa tertutup jalan untuk balik sama kamu, kedepannya aku lihat dia lebih berpikir bahwa nanti dia ingin menemukan orang yang setidaknya ada faktor-faktor di kamu yang mirip dengan si orang baru ini. Mungkin dari cara ngomongnya, cara pakai make up, atau cara berpakaian, atau kecerdasannya, pekerjaannya, sesuatu yang dia rasa itu akan menjadi suatu hal yang baik buat dia. Kayak gitu, dalam artian sesuatu yang gak bisa dia lupakan tentang kamu. Kayak gitu sih yang bisa aku katakan mengenai dia ini. Lalu aku akan melihat di sini
kondisi atau informasi tambahan mengenai dia saat ini. Apakah dia happy atau makin menyesal dan bagaimana? Seven of Cups, Ten of Pentacles, The Jet. Oke. Kalau di sini yang bisa lihat sih makin ke depannya ya dia masih merindukan kamu, masih ada sebagian yang mengharap-harapkan untuk balik, nggak bisa melupakan banyak hal tentang kamu yang luar biasa dan sebagainya. Hanya saja di sini aku lihat banyak dari dia ini yang menyesal, yang pada akhirnya dia bertransformasi di sini, menyesal bahwa nggak bisalah dia hidup begini terus, nggak bisalah dia memperlakukan orang lain semena-mena seperti ini, seperti dia memperlakukan kamu, sehingga selesainya hubungan dia dengan kamu ini menjadi sebuah bumerang atau katakanlah titik balik dia untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk menjadi orang yang bisa menghargai hati orang lain, bisa menghargai orang lain yang mencintai dia, seperti itu. Dan ke depannya sih dengan atau tanpa kamu dia berusaha untuk lebih stabil lagi nih hidupnya, karena di sini ada Five of Pentacles yang tadi aku bilang juga mengenai kerugian di bidang keuangan. Sehingga di sini ya dia sedang mengejar hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, terutama kalau di 2020 ini dia morat-marit keuangannya, perkara pandemi dan sebagainya, dia berusaha untuk stabil lagi di sini. Kalau sekarang dia lagi sibuk di urusan keuangan, atau di sini dia benar-benar menyibukkan diri, selain benar-benar untuk move on dari kamu, dia ingin memperbaiki ekonominya. Dan ini menjadi sebuah momen di mana dia akan bertransformasi. Mungkin di sini dia pernah menyakiti kamu, dia menyesali itu dan menjadi lebih baik lagi pelan-pelan kayak gitu sih ke depannya yang bisa aku katakan. Jadi ya dia di sini secara nggak langsung berterima kasih akan hadirnya kamu. Dia pernah menyakiti kamu, dia menyadari itu, dan aku lihat dia akan berubah sih menjadi lebih baik. Jadi ya kalaupun sekarang kamu masih sakit hati ke dia, sudahlah, maafkan dia, karena setiap orang punya kesempatan untuk berubah jadi lebih baik lagi. Dan dengan kamu memaafkan dia, ya itu akan menjadi hadiah juga buat kamu untuk lebih baik lagi hidupnya, untuk menemukan orang yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai dan sevibrasi dengan kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih file ketiga, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye.